Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anikes Sriwulandari, calon guru penggerak angkatan 8 dari SDN Jonggrang 2, Magetan, Jawa Timur, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 wawancara kepala sekolah mengenai pengambilan keputusan seorang kepala sekolah dengan narasumber yaitu Bapak Jupri Hartono dari SDN Ngumpul dan kepala sekolah saya sendiri yaitu Ibu Darmiati SPD dari SDN Jonggrang 2. Selamat menyaksikan. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dari pertanyaan nomor 1, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, menurut saya yang merupakan dilema etika, pesan moral itu saya melihat dulu, yaitu ciri khususnya dulu. Ciri kasusnya yang dikatakan dilema etika itu adalah jika kasus atau suatu pengambilan keputusan yang didasarkan pada permasalahan yang benar atau kasus benar dengan benar, tapi kalau yang bujukan moral itu cirinya adalah kasus atau penerapan masalah itu mengacu pada benar dan salah. Jadi setelah kita identifikasi bahwa kasus itu adalah merupakan membandingkan atau memutuskan hal yang benar dibandingkan dengan benar, bujukan moral itu apabila kita mau memutuskan suatu permasalahan pengambilan keputusan yang memang di dalam kasus itu di mana kita harus memutuskan dua kepentingan yang sama-sama benar, atau dengan kata lain mengandung nilai kebajikan, dan itu memang merupakan hal yang sulit bagi kita, dan kita harus mempertimbangkan beberapa hal yang nantinya keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang baik untuk semuanya. Untuk itu maka kita harus menggunakan prinsip bahwa keputusan yang kita ambil itu harus berbasis hasil yang mana akhir itu adalah akhir dari semua permasalahan itu. Jadi ada solusinya. Seperti itu, Mbak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang nomor 2, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, menurut saya selama ini pengalaman saya itu yang pertama, saya itu berpikir pikiran yang berbasis peraturan. Dengan diputuskannya suatu permasalahan itu karena pada dasarnya peraturan yang berlaku kita itu tidak melanggar hukum dan tidak melanggar etika yang berlaku. Yang kedua, kita harus menggunakan prinsip bahwa keputusan yang kita ambil itu harus berbasis peduli. Yang mana artinya bahwa keputusan yang kita ambil adalah mempunyai nilai-nilai kepedulian yang tinggi. Kepedulian tinggi terhadap siapa? Terhadap pihak-pihak
yang nantinya pada waktu pemutusan suatu permasalahan atau memutuskan suatu kasus itu diharapkan tidak ada efek sampingnya kepada siapapun. Jadi kita sama-sama enak. Nah, keberadaannya itu gimana? Memakai kepentingan dari kepentingan kelompok. Jadi semua akan menjadi mudah, selaras. Begitu. Makasih. Langkah-langkah atau prosedur seperti apakah yang bisa Bapak lakukan selama ini? Baik. Pertanyaan tadi yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Nah, langkah-langkah dan prosedur yang selama ini sudah saya jalankan yaitu mengacu pada 9 langkah yang kita gunakan untuk pengambilan keputusan. Yang mana keputusan itu memang dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang pertama adalah kita mengenai nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai pertentangan itu apa. Kemudian yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat dalam pemutusan atau dalam pengambilan keputusan itu. Lalu kita dalam mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi sesuatu yang nantinya akan kita lakukan pengambilan keputusan. Kemudian yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita berpegangan pada paradigma benar lawan benar. Kita memikirkan permasalahan atau kasus itu, paradigma benar kita masukkan ke paradigma benar dan lawan benar. Kemudian kita melakukan yang selanjutnya adalah melakukan prinsip resolusi, yaitu yang ketujuh adalah investigasi. Terima dengan kemudian yang ke-9, 8 adalah membuat keputusan. Yang ke-9 kita harus melihat kembali keputusan tadi. Merefleksi kembali. Keputusan apa yang kita ambil apakah sudah benar-benar tepat. Itu menurut saya langkah-langkah atau prosedur yang sudah pernah saya lakukan, itu pengalaman saya. Ya, makasih. Hal-hal apa saja selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk pertanyaan yang nomor 4, ya, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Nah, menurut saya, hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah apa? Keputusan yang saya ambil itu adalah berpikir pada murid, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga adalah siap dengan segala konsekuensi dari keputusan yang saya ambil tadi. Nah, keputusan itu memang tepat dan bisa diterima oleh berbagai pihak. Itulah pikiran saya tadi, yang berpihak pada murid, yang berdasarkan apa? Nilai kebajikan dan siap dengan segala konsekuensinya. Nah, seperti itu. Hal-hal apa saja selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika menurut Bapak? Untuk yang soal nomor 5, hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Menurut saya, yang merupakan tantangan bagi saya dalam pengambilan keputusan pada kasus ini adalah jika saya itu dihadapkan pada kasus yang membandingkan antara nilai kesetiaan dan nilai kebenaran, menurut saya
saya sangat berat sekali untuk mengambil keputusan. Di saat saya untuk memilih antara kebenaran dan kesetiaan, dan yang kedua adalah di mana saat saya harus mengambil keputusan untuk memilih perasaan tentang keadilan dan rasa kasihan. Jadi dua kasus itu jika dia padakan pada saya, jujur saya merasa kesulitan dan itu merupakan hambatan atau tantangan saya untuk selanjutnya agar nantinya saya bisa mengambil keputusan di dua permasalahan itu. Mungkin itu jawabannya saya. Terima kasih. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Untuk pertanyaan yang keenam, apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, jujur, dalam menyelesaikan suatu permasalahan memiliki jadwal, artinya memiliki jadwal. Tapi yang tidak harus tertentu jadwalnya, pokoknya ada, rencana ada. Karena apa? Saya melihat dari kasus ini memang harus segera diselesaikan. Nah, jadi saya melihat kasus-kasusnya dulu. Apakah ini kasus yang harus segera diselesaikan atau yang bagaimana? Kalau masih bisa itu berarti bisa saya handle lagi, berarti harus saya jadwalkan. Namun misal menghendaki harus segera diselesaikan, nah berarti saya harus langsung. Jadi gitu. Karena apa? Setiap sekolah kan ada aturannya sendiri-sendiri. Jadi jangan dibiarkan permasalahan itu berlarut-larut. Mungkin itu. Makasih. Baik, kita lanjut Mbak ya. Nih. Dari pertanyaan yang nomor 7 tadi, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik. Kalau pertanyaan itu mungkin jawaban saya gini. Dan ini pengalaman saya. Dalam kasus dilema etika, kalau seseorang yang membantu saya dalam hal pesan dan yang jelas ada orang yang saya minta keterangan-keterangan. Nah, kemudian ada juga orang-orang yang saya suruh untuk membantu investigasi dari kasus-kasus yang nantinya itu akan kami ambil keputusan yang memerlukan bantuan seseorang. Tapi dari dalam diri saya sendiri, dalam pengambilan keputusan ini biasanya saya mengambil itu berdasar intuisi saya dan juga pengalaman saya yang saya peroleh. Misalnya dulu waktu saya menjadi seorang guru atau istilahnya mau mendapatkan tugas-tugas tambahan yang dimana di dalam tugas-tugas tambahan itu memerlukan saya untuk mengambil keputusan. Dari itu saya gunakan sebagai pengalaman dan saya juga akan mengingat pengambilan keputusan ini. Saya memperolehnya adalah dari informasi-informasi yang dapat saya dapatkan dari beberapa rekan guru atau mungkin masyarakat. Nah, faktor-faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam melakukan pengambilan keputusan ini. Jadi dari faktor juga masyarakat dan rekan-rekan guru akan mempermudah saya dalam pengambilan keputusan itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ke-8, ya.
Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Ya, pastinya saat mengambil keputusan, dari pengambilan keputusan itu ada pelajaran yang saya petik. Nah, apa pelajaran yang saya petik di sini? Pelajaran yang saya petik dari pengalaman saya pada waktu mengambil keputusan dilema etika, yang pertama, bahwa pengambilan sebuah keputusan dilema etika itu memang benar-benar harus teliti betul dan harus dilakukan secara cepat dan tepat, yang kemudian keputusan yang diambil nantinya adalah keputusan yang berpihak kepada siapa? Pada murid. Nah, kemudian berdasarkan nilai kebajikan, kita selaku kepala sekolah setelah melakukan pengambilan keputusan harus siap menerima apa? Menerima konsekuensi dari segala keputusan yang sudah kita ambil tadi. Itu, terima kasih. Cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, seperti yang kita ketahui, dilema etika ini merupakan benar lawan benar, sedangkan bujukan moral itu benar lawan salah. Maka yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus seperti ini, yang pertama, saya berupaya memilah-milah kasus dengan mempertimbangkan apakah berhubungan dengan aspek moral. Kemudian mencari tahu siapa saja yang terlibat. Dan selanjutnya mengumpulkan data-data tentang faktor penyebab munculnya kasus. Jalannya pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Yang saya lakukan, saya akan melakukan koordinasi dengan teman-teman sejawat atau teman yang saya anggap mampu atau menguasai dalam hal tersebut. Kemudian menentukan skala prioritas dari kedua hal tersebut dengan mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya yang mungkin ditimbulkan. Dengan pertimbangan yang matang, koordinasi dan pikiran yang jernih, maka akan menghasilkan keputusan yang baik. Langkah-langkah atau prosedur yang biasa dilakukan selama ini, yang pertama saya melihat kedua permasalahan tersebut. Yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta atau data-data yang terkait dalam permasalahan. Hal-hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini menurut saya yang pertama mengidentifikasi, kemudian yang kedua mengumpulkan data-data yang mendukung, yang ketiga mencari solusi, yang keempat menganalisis solusi yang akan diputuskan, yang kelima mencari kemungkinan ada alternatif solusi yang lain, kemudian yang keenam menentukan solusi, yang terakhir refleksi hasil pengambilan keputusan. Hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini yang menjadi tantangan saya pribadi. Yang pertama, keinginan rasa adil dalam setiap kali pengambilan keputusan. Karena apa? Untuk bersikap adil itu kita harus betul-betul. Karena apa? Adil menurut saya belum tentu adil menurut orang lain. Yang kedua, merasa berada di persimpangan jalan. Seperti yang saya ungkapkan di atas tadi, kata-kata adil menurut pribadi saya belum tentu adil menurut orang lain, baik menurut saya belum tentu baik menurut orang lain. Jadi di sini merupakan tantangan tersendiri bagi saya. Yang ketiga, kekuatan untuk mengatakan tidak.
Nah, dalam mengambil keputusan ini harus betul-betul kita perhitungkan, harus betul-betul kita pikirkan dan pertimbangkan. Supaya apa? Dalam pengambilan keputusan ini kita tidak nantinya akan menyakiti satu sama lain atau menyinggung perasaan satu sama lain. Dalam menyelesaikan kasus dilema etika ini kami atau saya tidak mempunyai tata cara atau jadwal, karena di sini kita fleksibel saja, kita tergantung jenis kasusnya. Sekiranya kasus itu membutuhkan analisa dan identifikasi masalah, maka penyelesaiannya membutuhkan waktu dan pertimbangan dari pihak-pihak yang terkait. Namun sekiranya kasus bisa diselesaikan dalam waktu relatif singkat dan dibutuhkan penanganan secepatnya, ya segera diselesaikan, meskipun tidak meninggalkan upaya untuk mengidentifikasinya. Untuk mempermudah atau membantu pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, tentu saja memerlukan pihak-pihak terkait, apalagi di sini kita tidak bisa menyelesaikan masalah sendiri, jadi kita harus melibatkan pihak-pihak terkait, misalnya komite sekolah atau orang tua siswa, atau mungkin bahkan tokoh masyarakat, atau bisa juga apabila kita memerlukan orang ahlinya, orang ahli di bidangnya, misalnya psikolog, dokter, ahli hukum, ya kita libatkan, karena mungkin dari beliau-beliaunya kita bisa dibantu dalam pengambilan keputusan tersebut. Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman dalam proses pengambilan keputusan dilema etika, di sini sebagai pemimpin yang diharapkan menjadi seorang yang bijak, maka ketika dihadapkan pada situasi di mana kita harus mengambil keputusan yang baik, baik itu untuk diri kita sendiri maupun baik untuk orang lain, maka hendaknya keputusan yang dibuat harus berdampak luas pada kepentingan orang banyak. Nah, keputusan-keputusan yang diambil ini hendaknya merupakan tindakan yang tepat untuk dilakukan. Dalam menghadapi dilema etika, di mana kita dihadapkan pada dua pilihan, benar lawan benar, artinya benar secara moral tetapi bertentangan, dan bujukan moral, yaitu benar lawan salah. Nah, saat itulah pengambilan keputusan diprioritaskan kepada nilai-nilai kebajikan, sehingga nilai-nilai kebajikan seperti cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup menjadi prioritas yang mendasari dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini dalam pengambilan suatu keputusan itu, jadi kita tidak dapat serta-merta, tetapi harus banyak pertimbangan yang nantinya kita tidak akan menyesal dalam mengambil suatu keputusan.